Shalom adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Sinsang yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita dan diberkati Tuhan. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yang sudah siap lambaikan tangannya. Hore. Nah kalau sudah siap, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua sehingga kami mengerti cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema cerita firman Tuhan kita hari ini adalah Yesus terang dunia. Sekali lagi Sinsang ulangi ya. Yesus terang dunia. Apa itu Sinsang maksudnya Yesus terang dunia? Nah sebelum Sinsang kasih tahu apa maksudnya, terlebih dahulu kita membaca ayat firman Tuhannya. Ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Yang ada Alkitabnya, silahkan dibuka Alkitabnya. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah adik-adik, mengapa Yesus mengatakan dirinya sebagai terang dunia? Nah adik-adik, coba adik-adik perhatikan. Kalau pada malam hari, misalnya jam 7 atau jam 8, pas kita lagi belajar, pas kita lagi mengerjakan PR misalnya, tiba-tiba mati lampu. Nah adik-adik, pada waktu itu gelap atau terang? Gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa, kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa mengerjakan PR dan lain sebagainya. Karena gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi kalau ada lampu yang menyala, maka kita bisa melihat dengan baik. Kita bisa menulis, kita bisa membaca dan mengerjakan PR kita. Nah, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Artinya Yesus itu seperti terang yang menerangi kegelapan. Tetapi kegelapan di sini bukan kegelapan di malam hari. Kalau kegelapan di malam hari mah itu udah biasa. Setiap hari pasti ada terang dan ada gelap. Ada terang disebut siang hari dan gelap disebut malam hari. Tetapi kegelapan yang dimaksud di dalam cerita kita hari ini adalah kehidupan di dalam DOSA. Apa? DOSA. Dosa. Jadi yang dimaksud dengan Yesus di dalam kegelapan di sini adalah kehidupan di dalam dosa. Jadi Yesus itu sebagai terang yang menerangi kegelapan
yaitu dosa kita. Nah, adik-adik, bayangkan adik-adik kalau pas malam hari lalu tidak ada lampu, otomatis kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, kalau pada malam hari tidak ada lampu, kira-kira adik-adik bisa jalan-jalan gak di dalam rumah? Bisa jalan-jalan gak di luar? Susah. Kita bisa jalan, tetapi kita bisa nabrak kursi, kita bisa nabrak meja, kita bisa nabrak tembok, karena kita tidak bisa melihat apa-apa. Oleh karena itu, kita membutuhkan terang supaya menerangi jalan kita. Nah, adik-adik, siapa terang kita? Siapa terang kita? Terang kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah terang kita. Yesus yang menerangi kita sehingga kita tidak terus hidup di dalam kegelapan, yaitu dosa. Yesus yang memberitahu kita sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Yesus yang memberitahu kita sehingga kita hidup melakukan hal-hal yang baik. Yesus yang memberitahu kita sehingga kita berkata jujur dan tidak berbohong. Yesus yang memberitahu kita sehingga kita taat kepada orang tua, tidak melawan orang tua, tidak berkata kasar, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kalau pernah kita melakukan hal-hal seperti ini, misalnya melakukan dosa, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus, kemudian memohon ampun sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengampuni kita dari dosa. Nah, bagaimana doanya? Doanya adalah seperti ini. Sisan kasih contoh ya. Contoh kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, contohnya seperti ini. Tuhan Yesus, saya mengaku saya telah melakukan dosa, yaitu melawan orang tua, suka marah-marah, dan berkata kasar. Tuhan Yesus, ampunilah saya. Kiranya Roh Kudus menolong saya, mengingatkan saya, supaya saya tidak lagi melakukan dosa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, ketika kita mengaku dosa kita seperti itu, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita sehingga kita hidup sebagai anak-anak terang. Nah, di mana ayat Alkitabnya? Ayat Alkitabnya tercatat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Ayo yang ada Alkitabnya kita baca lagi ya. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Kalau sudah ketemu, kita baca secara bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan dahulu kita adalah kegelapan karena kita hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa kita, maka kita akan disebut dengan anak-anak terang. Nah, siapa di sini yang mau jadi anak-anak terang? Wah, tentunya kita semua ingin hidup sebagai anak-anak terang.
Nah, bagaimana supaya kita hidup sebagai anak-anak terang? Nah, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan sehingga kita hidup sebagai anak-anak terang. Nah, kemudian ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka selanjutnya adalah kita harus rajin belajar dari firman-Nya, yaitu di dalam Alkitab. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita harus rajin belajar, jangan malas membaca Alkitab, karena di dalam Alkitablah kita tahu tentang kebenaran. Misalnya, dari mana kita tahu kalau Yesus melarang kita supaya jangan berkata kotor? Dari mana? Dari Alkitab. Di mana ayatnya? Ayatnya terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dari mana kita tahu firman Tuhan melarang kita supaya kita jangan melawan orang tua? Dari mana? Banyak ayatnya, tetapi salah satunya adalah dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Coba kita perhatikan ayatnya. Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca dulu ya bersama-sama. Amsal pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Nah, kita diajarkan supaya kita dengar-dengaran sama orang tua, mendengarkan ajaran orang tua, tidak boleh melawan orang tua. Nah, firman Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa mengerti arti hidup sebagai anak-anak terang. Nah, adik-adik, inilah cerita firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus datang menerangi kegelapan dunia, yaitu dosa manusia, termasuk dosa sinsang dan juga dosa adik-adik. Jadi, kita yang masih hidup di dalam dosa, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, sehingga kita hidup sebagai anak-anak terang. Nah, bagaimana supaya kita hidup sebagai anak-anak terang? Kita harus belajar dari firman-Nya, yaitu di dalam Alkitab. Jangan malas baca Alkitab, harus rajin-rajin ya membaca Alkitab supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. Ya, inilah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, sebelum Sisang tutup cerita kita, ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya adalah dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 bagian A. Sisang ulangi ya. Mazmur pasal 27 ayat 1a. Bunyinya adalah, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Gampang kan? Sisang ulangi ya. Mazmur pasal 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Gampang kan? Coba Sisang mendengar ya, adik-adik sendiri. 1, 2, 3.
Ya, ada yang benar karena ayat hafalannya gampang. Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ya, inilah cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami sehingga kami mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.